Selamat pagi Bu Tia. Selamat pagi Om Andre. Sehat-sehat? Puji Tuhan. Anak-anak di rumah bagaimana keadaannya hari ini? Sehat ya? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita sama-sama bernyanyi ya. Yuk kita berdiri di rumah, kita nyanyi Burung Pipit yang Kecil. Monggo Mas Andre. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami boleh bangun dan kami boleh bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami agar firman Tuhan pada hari ini dapat kami pelajari dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Monggo Bu Tias. Antonon, Bu Citra. Sama. Ya, selamat pagi anak-anak. Semoga selalu sehat, selalu semangat. Ya. Ibadah sekolah minggu pagi hari ini kita akan mulai dengan siapkan dulu Alkitabnya, dibuka dulu dari Kejadian 37. Berarti perjanjian lama ya. Kitab yang pertama. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 12 sampai 28. Nanti yang sudah bisa membaca bisa dibaca ataupun meminta bantuan orang tua untuk membacakannya. Nah, Ibu bacakan ayat indah kita hari ini dari Yeremia 29 ayat 11. Masih di perjanjian lama ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kita hari ini akan belajar tentang rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan Yesus itu indah. Sebelumnya kita dengarkan cerita dulu. Coba, hewan apa ya di rumah yang sering kita lihat? Om Andre, hewan yang sering kita lihat di rumah? Cicak. Terus apa lagi? Yang senangnya kalau ada yang manis-manis terus datang? Semut. Oh, semut. Semut itu hewan kecil apa hewan besar? Kecil. Kadang nggak kelihatan. Oke. Nah, kita hari ini akan mendengarkan cerita tentang semut dan belalang. Di sebuah padang rumput yang luas, tinggallah keluarga semut pekerja. Semut pekerja dan juga keluarga belalang. Kalau semut itu bagaimana sih sifatnya? Coba anak-anak di rumah. Semut yang kecil, tetapi rajin. Yang pertama rajin. Terus apa lagi? Suka bekerja sama. Kemudian kalau belalang itu suka santai-santai, biasanya di pohon. Santai, ya. Nah, semut pekerja dan belalang ini mereka saling bersahabat, mereka sering bermain bersama. Coba di rumah juga kalian pastinya punya teman, punya sahabat. Apalagi sekarang ya, belajar dari rumah, tentunya kalian di rumah lebih banyak mainnya daripada bersekolah atau kita hanya waktu 2 jam saja untuk pembelajaran online. Nah, semut dan belalang ini mempunyai sifat yang berbeda. Kalau semut dia suka bekerja keras. Nah, kita lihat semut ini dia sedang membawa beban berat di tubuhnya. Apa ya ternyata? Ya, ini adalah biji jagung. Biji jagung yang besar, ini yang dipanggul di punggungnya.
Kemudian belalangnya, wah, seperti tadi Bu Citra sampaikan, senangnya santai-santai. Nah, di sini digambarkan belalangnya sedang bernyanyi. Kayak Om Andre gitaran ya. Gitar ini seperti Om Andre. Kayak Om Andre. Semut, kamu sedang apa? Katanya belalang. Kemudian semutnya menjawab, aku sedang mengumpulkan makanan untuk bekal ketika musim dingin nanti. Aku mengumpulkan jagung, kemudian makanan lain untuk kusimpan di lumbung. Belalang bertanya lagi, loh kenapa? Lebih baik main sama aku di sini. Ayo sini main, kita nyanyi-nyanyi sama-sama. Tapi tetap saja semut tetap mengumpulkan bahan makanan untuk disimpan di lumbungnya. Nah, kemudian tetap semut walaupun panas, hujan, sampai keringatnya menetes, dia tetap semangat mengumpulkan bahan makanan. Karena tipe semut itu semut pekerja keras, suka bergotong royong. Kalau kita lihat di tembok ya Bu Citra, Andre, jalan kayak rame. lurus. Iya. Kalau kita saja harus diatur dulu. Kalau semut seperti bersalaman ya. Sudah langsung. Ya. Nah, tetap sampai berkeringat walaupun kepanasan, kehujanan, semut ini tetap bersemangat untuk mengumpulkan bahan makanan. Nah, beda halnya dengan belalang. Aduh, santai. Pintar ya belalangnya, bisa main biola. Iya. Dia tadi main gitar. Sekarang main biola. Nah, belalang ini dia bernyanyi, bersenang-senang. Dia tidak seperti semut. Kalau semut tadi memikirkan masa depannya. Bagaimana ya kalau musim dingin? Nah, ternyata apa yang dilakukan semut ini ada manfaatnya, adik-adik, anak-anakku semua. Ketika musim dingin datang, semua bahan makanan tidak ada. Semut bersantai-santai di rumah sekarang gantian. Semutnya tinggal menikmati apa yang sudah dia kumpulkan ketika musim panas. Sedangkan belalang, dia kebingungan. Aduh, gimana ya, mencari makanan tidak ada. Akhirnya dia datang kepada semut. Semut, aku minta kanan ya. Semutnya menjawab, enak saja ketika aku bersusah payah, kamu bersantai-santai. Ya sekarang gantian, kamu yang mencari makanan. Aku santai-santai Di rumah. Nah, akan tetapi semut tetap dia memiliki jiwa, kalau kita jiwa kemanusiaan ya, berarti jiwa perikehewanannya, dia tetap menolong, dia memberi makanan, berbagi kepada belalang. Nah, anak-anakku semua, dari pelajaran yang kita ambil dari semut ini, ada juga salah satu tokoh Alkitab namanya Yusuf. Ini adalah Yusuf. Nah, Yusuf ini tadinya hidupnya nyaman. Dia bahagia bersama keluarganya. Dia sangat disayang oleh bapaknya, oleh ayahnya. Kemudian keluarganya, kakak-kakaknya iri. Akhirnya Yusuf dijual. Nah, ternyata Yusuf kemudian menjadi pelayan Firaun. Nah, di sini dia mempersiapkan segala sesuatunya seperti yang Tuhan rencanakan. Yusuf bersusah payah, dia tetap bersemangat bekerja walaupun dia sudah dibuang. Nah, jadi anak-anakku semua, walaupun sekarang keadaan kita sedang di dalam pandemi COVID-19, harus tetap semangat, harus tetap bekerja keras, walaupun belajar dari rumah, kalian tetap harus semangat, harus tetap mengerjakan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tetap belajar bersama orang tua, tetap menjaga kesehatan, tetap jaga pola makan yang sehat, karena dengan tubuh yang sehat kita bisa melakukan aktivitas. Tetap semangat, kita bisa mencontoh Yusuf, walaupun dia dibuang oleh keluarganya, dia malah yang menolong keluarganya ketika terjadi kekeringan di Mesir.
Yusuf ini menolong keluarganya. Nah, anak-anakku semua, tetaplah semangat, tetaplah bekerja keras, tetaplah menjadi anak Tuhan yang hebat, tetaplah menjadi anak Tuhan yang tidak hanya mendengarkan firman saja, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Ya, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Monggo Bu Citra. Ya, karena seperti tadi tema kita, rancangan Tuhan itu indah karena Tuhan itu sayang sama kita, seperti Tuhan sayang sama Yusuf. Sekarang kita sama-sama nyanyi Yesus sayang padaku. Monggo Mas Andre.